mahasiswa, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat ya. Izinkan saya berdiri di sini untuk mengajar sama adik-adik ya. Tapi sebelum saya masuk ke materi untuk mengawali pembelajaran ini, mungkin akan lebih baik dan lebih abdulnya lagi kita memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Dan sekiranya untuk yang lebih doa, kedua kelasnya ada? Ya, silakan dipimpin doa sesuai agama dan keyakinannya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memberi doa ya. Sengaja hari ini saya datang ke tempat ini untuk memberikan materi yang berhubungan dengan kejiwaan kalian, yaitu dari mata pelajaran PKK tentang peluang usaha. Pastinya kalian sudah pernah mendengar akan kata peluang usaha ya. Ya. Namun Pak Guru ingin bertanya ke kalian, kira-kira di radius 100 meter dari tempat tinggal kalian ada nggak tempat usaha? Ada. Ya, oke. Kalau ada, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira tempat usaha apa saja yang ada di sekitar tempat kalian? Tempat usaha apa saja? Ya, fotokopi, rumah makan, ya tempat-tempat usaha lainnya. Ya, toko, bengkel, warung, dan masih banyak tempat usaha lainnya ya. Jadi untuk itu adik-adik, jadi itulah tempat-tempat usaha. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran hari ini ya, connect ini. Oke. Tunggu sebentar ya adik-adik, saya Pak Guru buka PowerPoint-nya dulu. Jadi sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, adik-adik, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran hari ini yang sama-sama akan Pak Guru paparkan di depan sini ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, bisa dibaca ya? Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami peluang usaha. Ya. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Ya. Yang ketiga, apa? Menganalisis kemungkinan keberhasilan dengan apa? Dan kegagalan usaha. Dan yang terakhir, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha ya. Dengan tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan ya konsep mencari peluang dan jenis usaha dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menentukan jenis usaha yang tadi kalian sudah sampaikan, ada toko, warung, ya, minimarket dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut ke materi yang Pak Guru akan paparkan dengan menggunakan PowerPoint ya sebagai materi ajar untuk mata peluang usaha ya. Ya. Jadi silakan kalian simak materinya.
Ini ya, materi tentang peluang usaha. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Peluang usaha itu terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Ya, untuk pengertian peluang itu sendiri adalah kesempatan, ya. Sementara untuk usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi definisi dari peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan ya untuk mendapatkan keuntungan ya. Tuh, jadi saya kasih besar saja ya. Ya, ini mudah-mudahan cepat connect ya. Ya, ini tips untuk mengidentifikasi peluang usaha. Tips untuk mengidentifikasi peluang usaha itu ada 4 ya. Yang pertama, perhatikan masalah yang ada. Yang kedua, pelajari industri. Dan yang ketiga, tanamkan bakat dan keahlian. Baru yang keempat, pahami permintaan pasar. Ini tips-tips untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang nantinya kalau kalian mungkin setelah lulus dari SMK, kalian mungkin punya hobi, karena di sini namanya usaha ini menyangkut dengan hobi ya. Kalau tidak ada hobi pasti usaha yang kita jalankan pasti tidak akan berjalan optimal ya. Baru yang berikut contoh-contoh peluang usaha yang menjanjikan. Ini gambaran kecilnya saja yang saya ambil. Ada 3 contoh yang saya paparkan ke kalian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Contoh yang pertama, food truck atau menjual makanan dalam mobil ya. Yang kedua itu perhiasan handmade atau perhiasan yang dibuat dengan tangan terampil, tangan yang kreatif ya. Nah, baru yang berikut dengan menggunakan, apalagi sekarang banyak gadget, kita bisa menggunakan digital marketing atau jasa pemasaran melalui digital. Banyak kan? Kalian juga sudah sering melihat bagaimana proses marketing di digital itu, mungkin lewat TikTok, Facebook dan sebagainya. Itu beberapa contoh-contoh peluang usaha yang menjanjikan, walaupun kelihatannya simple, tapi ini peluang-peluang usaha yang menjanjikan. Namun tidak ada salahnya kalian di saat nanti ingin merintis sebuah usaha, yang pertama kalian lihat nanti apa sih yang prospek yang cocok untuk usaha di tempat kalian. Ya, ini yang berikut adalah proses untuk memulai usaha baru. Ya, ini. Jadi ini gambaran kecilnya kalau kalian ingin memproses usaha baru atau ingin menciptakan sebuah usaha di lingkungan kalian. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, proses untuk memulai usaha baru. Yang pertama harus kita tahu dulu riset pasarnya. Ya, riset pasar. Jadi kumpulkan data ya dan analisis data pasar untuk memahami target demografisnya atau pesaing dan potensi pelanggannya. Itu yang perlu tentukan. Yang kedua adalah rencanakan bisnis. Bisnis apa yang kita akan rencanakan? Ya. Baru yang ketiga, persiapkan keuangan, tentunya tidak lepas dari modal ya. Ya, tapi untuk dunia sekarang banyak mungkin orang-orang hebat yang berhasil dalam dunia bisnis, walaupun dengan modal kecil dia bisa meraup keuntungan ratusan atau bahkan jutaan ya. Gitu. Jadi ini gambaran-gambaran dasarnya buat kalian saat nanti kalian ingin mendirikan sebuah usaha. Nah, di sini strateginya. Ada strategi pemasaran untuk mengembangkan bisnis. Jadi kita harus tahu juga strategi pemasaran. Di sini ada 4 strategi dalam pemasaran untuk mengembangkan bisnis, ya. Yang pertama yaitu pemasaran digital, ya. Memanfaatkan media sosial tentunya ya kalau kita menggunakan pemasaran secara digital. Baru yang kedua, promosi kreatif. Promosi yang kreatif ya, seperti kontes ya,
Mungkin bikin pamflet atau bikin apa sehingga mungkin didesain, kita tempel di mana-mana tempat-tempat ramai untuk bisa menarik pelanggan dengan produk yang kita tawarkan. Baru referral program, ya. Nah, ini aktivasi pelanggan, memotivasi pelanggan yang untuk loyal untuk merekomendasikan bisnis ada ke orang lain, maksudnya minta bantuan kan. Jadi referral program ini memohon bantuan orang lain juga untuk sama-sama mempromosikan produk kalian, ya. Baru yang terakhir adalah networking, ya. Misalkan kalian ikut ada acara event-event di sosial media, ya, kita ikut di situ, ya. Kita ikut di situ, ya, di acara bisnis, ya. Baru yang terakhir kesimpulan, ya. Sedikit saja. Tadi dari mulai pengertian peluang usaha sampai terakhir, dan ini ada kesimpulan. Jadi inilah kunci daripada kita selaku seorang pembisnis, ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pembisnis, inilah kunci. Kesimpulannya dalam menjalankan bisnis, ya. Misalkan adik-adik kalian misalkan nanti kelak ingin menjalankan bisnis, yang perlu kamu perhatikan adalah penting untuk selalu menjaga ketajaman mata. Dalam arti kita harus melihat riset pasarnya, ya. Apa sih yang ada di pasar ini gitu. Jadi dengan bahasa yang baru, tidak lepas juga dengan pengetahuan, ya, dan kepemimpinan yang solid. Kalau kita jadi seorang pemimpin harus solid. Misalkan kita punya karyawan, minimal kita sebagai pemimpin, sebagai pemilik perusahaan, kita harus solid kepada bawahan kita. Cari peluang dan temukan keberanian untuk mengambil langkah menjelajahi dunia bisnis yang menarik, ya. Oke, mungkin ini sekedar materi yang saya dapat sampaikan ke kalian. Ya, kira-kira dari tayangan-tayangan tadi yang saya sudah paparkan tentang materi bisnis, kira-kira ada hal-hal apa yang perlu kalian bisa pertanyakan? Pak Guru berikan kesempatan untuk bertanya. Misalkan Pak Guru, misalkan kalau saya suka bisnis tapi saya takut, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Ya, silakan. Jadi Pak Guru berikan kesempatan dengan materi tadi untuk bertanya adik-adik. Ya, ada yang mungkin yang ingin ditanyakan? Ternyata kalian suatu saat ingin berbisnis, ya. Apa yang menjadi modal dasar kalian untuk menjalankan bisnis itu? Hah? Keberanian. Ya, kita harus berani. Jangan berpikir, jangan sampai kita rugi nanti, takut, jangan. Jadi kita harus berani berbuat. Ya, seorang pembisnis itu adalah orang yang berani melakukan dan mencoba. Ya, dia tidak pernah berpikir akan kata rugi dulu, tapi dia langsung melakukan. Ya, jadi seperti itu seorang pembisnis. Jadi kalau kita tanpa ada keberanian di diri kita, maka yakin kalian tidak pernah akan menciptakan satu peluang usaha yang berhubungan dengan dunia bisnis, ya. Jadi harus berani dulu, itu kuncinya. Baru nanti sisanya menyusul. Oke? Masih ada lagi? Kalau tidak ada, ya, Pak Guru akan bagi kelompok. Boleh, ya? Boleh. Jadi nanti sebelum Pak Guru akan bagikan LKPD, ada topik masalah yang Pak Guru akan sampaikan dari LKPD itu, nanti kalian jawab, diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu kita presentasi, ya. Jadi supaya tidak menyita waktu, ya. Jadi Pak Guru bagi saja seperti ini, ya. Yang boleh adik yang satu kita di sini saja, supaya 5-5-6, ya. Boleh, ya, gabung, ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ya. Sudah, ya, sudah sepakat, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di diskusi kelompok, di kelompok 1 Pak Guru ingin tahu siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua kelompoknya. Ayo. Ya, ketua kelompoknya. Ya, siapa? Ya, Vita, ya. Oke, di kelompok 2 ketua kelompoknya David. Oke, di kelompok 3 Yanti. Yanti apa nama kelasnya? Ya, Yanti, ya. Udah Yanti, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita sudah tahu dari masing-masing kelompok. Ketua kelompok yang kelompok 1 Vita, kelompok 2 David, kelompok 3 Yanti, ya. Ya. Ini ada yang Pak Guru ingin sampaikan ke kalian lewat LKPD tentang
topik masalah yang kalian akan bahas dalam diskusi, ya. Ya, silakan. Ya, silakan LKPD yang sudah kalian pegang, silakan diskusikan dengan bersama teman sekelompok kalian untuk menjawab topik masalah. Ya, ini topik masalahnya yang ada di LKPD. Ketika menjalankan sebuah usaha, cepat ataupun lambat, kamu pasti akan menghadapi berbagai problematika bisnis. Pasti itu ya. Ya, itu ada di LKPD juga. Ini perlu sengaja perlu tayangkan juga, nanti perlu bisa pandu juga dari sini. Ya, hal inilah yang biasanya ditakutkan oleh para pembisnis pemula. Benar tadi, takut. Karena takutnya apa yang dipikirkan ruginya. Ya. Ini dikarenakan mereka belum melek terhadap berbagai permasalahan usaha dan solusinya. Padahal suatu masalah pasti akan datang dan tak bisa dihindari. Semua itu tergantung pada bagaimana kamu mampu menyikapi situasi tersebut. Sebaliknya, pembisnis yang sudah matang dan berpengalaman pasti akan lebih bijak ketika mendapat kendala dan berbisnis. Dalam berbisnis ya. Menurut pendapat kalian, hal apa saja yang urgent yang dapat menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha tersebut? Ya, jadi masalah apa saja? Pak Guru berikan waktu 5 menit saja ya untuk menjawab LKPD ini. Setelah itu kita akan presentasikan dari masing-masing kelompok. Hal apa saja yang urgent? Ya. Yang urgent yang dapat menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha. Ya, yang urgent. Tadi kan sudah ada yang menyebutkan, ya. Jadi silakan sesuai pendapat kelompok masing-masing, silakan diskusikan di masing-masing kelompok. Kira-kira apa saja yang urgent yang dapat menimbulkan masalah atau kendala. Ya, silakan. Ya, tulis langsung di lembar LKPD-nya. Langsung ditulis di lembar LKPD-nya. Ya. Tuliskan saja langsung di situ di lembar LKPD-nya. Ya. Ya. Sesuai pendapat kelompok masing-masing, misalkan pendapat kelompok 2, hal-hal yang urgent yang dapat menimbulkan masalah dalam kendala dalam sebuah usaha. Ini misalkan di kelompok satunya seperti ini. Jadi silakan sesuai pendapat kalian. Waktunya hanya 5 menit saja ya. Setelah itu kita akan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Yang urgent berarti yang memang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi. Kalau faktor itu tidak ada di dalam usaha itu atau terjadi di usaha itu, maka usaha kita itu akan mengalami kendala yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi faktor yang urgentnya apa-apa yang mampu atau yang dapat menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis. Ya, kita sepakat 5 menit ya, untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu kita akan presentasi.
Jadi hal-hal yang urgent ya, yang urgent berarti yang memang benar-benar gitu kan. Jadi menurut pendapat kalian, hal apa saja yang urgent yang dapat menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis? Ya, berarti hal-hal yang urgent itu memang yang memiliki pengaruh betul gitu ya, sehingga menimbulkan masalah nantinya di sebuah usaha atau bisnis. Silakan komunikasikan dengan teman-teman kalian sesuai pendapat kelompok kalian. Nanti kita sama-sama akan presentasi. Tulis saja langsung di LKPD-nya. Ya. Durasi waktunya hanya 5 menit saja kita ya. Kelompok 1 Nopi ya? Siapa? Vita ya? Ya. Kelompoknya Vita. Kelompok 2 David ya? Yang mana David? Oh, ya. Baru kalau yang sana Yanti ya? Ya, siap. Sesuai pendapat kelompok kalian ya, diskusi bersama teman kelompok. Jadi ada yang 5 orang, yang satu kelompok 6 orang. Jadi ada 6 kepala untuk berpikir tentang masalah yang urgent sehingga dapat menimbulkan masalah yang besar pada sebuah usaha atau sebuah bisnis. Ya. Jadi silakan saja langsung ditulis di lembar KPD-nya saja ya. Ya. Kelompok 2 sudah mutlak kayaknya ini. Ya, jawabannya sudah banyak. Begitu juga dengan kelompok 3 ya. Ya. Silakan dituliskan saja di lembar KPD-nya. Ya. 3 menit lagi waktu kita untuk menyelesaikan RKPD. Ya, jadi nanti juga di saat kita presentasi, Pak Guru berikan kesempatan untuk ke masing-masing kelompok 1-2 menit saja mempresentasikan ya. Ya. Di situ. Ruang 46. Oke, 2 menit lagi ya.
tadi boleh ya? Ya. Kita 1 menit lagi. Misalkan ada yang menulis di buku tulis silakan, yang mau langsung di LKPD silakan, nanti kita salin ke LKPD yang saya sudah bagikan. Ya, baru yang satu ya, ini perlu sudah gabung semua LKPD-nya, cuma yang bertanya saja. Nanti itu yang di belakang itu nanti ya. Supaya tidak terserahkan nanti perlukan baru. Oke, mungkin cukup ya untuk topik masalah untuk menjawab LKPD ya. Jadi untuk menjawab LKPD-nya cukup ya. Setelah ini kita akan mempresentasikan hasil lembar diskusi kalian ya dari masing-masing kelompok, dan kepada kelompok lain silakan untuk menanggapi kalau ada yang saran ya atau mungkin tanggapan lain di saat misalkan kelompok 1 sementara mempresentasikan hasilnya, kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilakan untuk menanggapi atau memberikan saran ya. Boleh seperti itu ya. Oke. Jadi kita akan mulai presentasi pembagian kelompok tadi kan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, Pak Guru akan ambil dari kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan. Silakan ketua kelompoknya berdiri untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Ya, silakan kelompok 3. Silakan Yanti berdiri untuk mempresentasikan lembar kerja atau jawaban dari kelompok 3, dan kelompok 1 serta kelompok 2 silakan untuk memberikan sanggahan atau masukan ya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Guru dan Bapak. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 3, izinkan saya untuk membuka presentasi kami pada hari ini, dan yang akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu teman kami kepada presiden kami, Kak Marianti. Saya persilakan. Di sini soalnya, menurut pendapat kalian, hal apa saja yang menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis? Menurut kami, masalah dengan kendala yang berdampak besar sering terjadi pada sebuah usaha, yakni ada beberapa. Yang pertama, adanya pesaing angka usaha, di mana pesaing merupakan masalah terbesar dalam suatu usaha bisnis. Ketika kita memiliki usaha bisnis dan pesaing itu ada lagi usaha yang memiliki usaha sama seperti kita, pastinya konsumen kita akan berpikir dulu sebelum mereka membeli. Mereka pasti ada pertimbangan terlebih dahulu ketika mereka ingin belanja di usaha kami. Mereka pasti akan memilih-milih. Kedua, tidak ada penggunaan analisis SWOT. Jadi kami sudah belajar tentang peluang usaha, di mana peluang usaha itu harus ada analisis SWOT, di mana SWOT adalah S kekuatan, W kelemahan, O peluang, dan T ancaman dalam suatu usaha. Kita memerlukan itu, apalagi kita di situ adalah orang baru yang baru memasuki dunia bisnis. Kita harus memiliki landasan kuat, yakni SWOT itu sendiri, di mana dengan adanya SWOT kita bakal mengetahui dunia bisnis yang akan kita jalani nanti. Dan yang ketiga, kurang percaya diri. Nah, di sini ini adalah masalah umum yang sering terjadi, di mana kurang pede, kurang percaya diri terhadap usaha kita. Kadang-kadang kita berusaha tapi kita kayak minder. Wih, kira-kira bakalan mampu nggak ya? Wih, kira-kira nanti bakalan gimana dan seterusnya. Itu sering sekali terjadi kurangnya percaya diri dalam usaha. Padahal kita harus percaya diri dalam usaha kita, dimana pada saat kita berwirausaha, ketika kita memiliki rasa percaya diri, pasti kita akan termotivasi dari percaya diri kita. Di situ kita akan percaya diri, dan pesaing-pesaing kita pasti kita tidak akan menanggapi, wah di sana jualannya kok keren-keren.
terakhir, kurangnya etika dalam berbisnis. Nah, dalam berbisnis kita juga harus ada etika, di mana ketika ada orang yang membeli, konsumen yang membeli pada usaha kita, misalnya contohnya kita berusaha makanan, kita harus memiliki etika di mana saat mereka membeli, kita tidak boleh wajahnya kita jutek, terus habis itu sikapnya kita dalam menanggapi, misalnya mereka cuma bertanya-tanya saja, Kak ini berapa harganya, Kak donat ini rasanya apa saja. Kita tidak boleh tidak boleh menanggapinya dengan jutek. Ih kamu ini cuma tanya-tanya doang tapi nggak mau beli. Nah itu tidak diperbolehkan dalam berwirausaha. Itu adalah dampak yang sering terjadi pada sebuah usaha, masalah-masalahnya itu. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada mungkin saran atau masukan atau pendapat, mungkin menambah, dipersilahkan. Mungkin dari kelompok kedua mungkin ini harus melengkapi, ini kurang lengkap misalkan ya. Ini pemaparan diskusi dari kelompok 3 kurang lengkap. Jadi saya ingin menambah Pak, misalkan, atau ingin menambah apa yang dipresentasikan dari kelompok 3. Harusnya ada ini, ada ini, ada. Jadi seperti itu ya. Ada kelompok 1, ada? Ya, ada ya. Oke, berarti apa yang dipaparkan atau disajikan oleh kelompok 3 sudah jelas. Kita beralih ke presentasi dari kelompok 2. Jadi silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusinya kelompok 2. Silakan. Ya, atau mungkin yang mewakili silakan. Biasanya cewek-cewek yang ini, ya, bacakan hasil yang sudah tertuang di LKPD itu saja. Ya, silakan. Ya, cuma membacakan itu kan sudah ada jawabannya. Silakan presentasikan. Kan sama-sama kita punya pendapat ya. Misalkan pendapatnya kelompok 3 Yanti seperti ini dengan teman-temannya, kelompok 2 kelompoknya David seperti ini, kelompoknya Vita. Ya Vita ya? Ya, kelompok 1 seperti ini, kan itu masing-masing pendapat. Silakan. Durasinya hanya 1-2 menit saja untuk mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Pak Andi. Ya, silakan. Oke. Jadi menurut pendapat kalian, hal apa saja yang menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis? Menurut dari kelompok kami, kurangnya percaya diri dalam melakukan usaha bisnis, banyaknya hambatan yang besar dalam faktor internal, tidak mendapatkan kepercayaan dari pelanggan karena membuat bisnis kamu harus bisa menarik hati dan kepercayaan pelanggan dan menjadi permasalahan utama tidak memiliki modal yang cukup dan adanya persaingan pasar yang ketat. Sekian presentasi dari. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Hasil lembar diskusinya. Ya, silakan kelompok 3. Mungkin ada sedikit saran buat kelompok 2 atau masukan atau mungkin ingin menambah jawaban dari kelompok 2. Ya, di situ tadi kelompok 2 menyatakan modal, kurang percaya diri dan sebagainya, itu garis besarnya saja ya. Begitu juga tadi juga kelompok 3 juga hampir sama, modal utama, percayaan, dan mungkin ada beberapa hal lagi tadi. Masih ada lagi? Kelompok 1, kelompoknya Vita. Kelompok 3 ya, kelompoknya ada yang mau
mau ditambahkan ke kelompok 2 atau sudah pas? Ya, oke. Jadi tidak ada lagi yang ditanyakan dari masing-masing kelompok. Kita beralih ke kelompok 1. Kelompoknya yang dibawa dari pimpinan Adik Yanti untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bakal kami kita. Mari kita dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat kalian, hal apa saja yang menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis? Karena kurang ketelitian dari seorang wirausahawan dan juga banyaknya pesaing di dunia bisnis, terkadang masalah juga dapat timbul karena harga pasar yang sering berubah-ubah. Dalam bisnis, kita juga harus bisa menganalisis kemungkinan yang akan terjadi dalam dunia bisnis. Misalnya tentang kerugian yang akan kita dapat saat berbisnis. Sekian, terima kasih hasil kerja kelompok dari. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi kelompok 2 dan 3 ada saran atau tambahan pendapat mungkin, atau mungkin ada sanggahan? Ya, cukup ya? Oke, jadi itulah tadi hasil presentasi kalian. Dan jangan lupa ditulis namanya di lembar LKPD dan nama kelompok ya. Jadi sebelum Pak Guru ambil lembar LKPD-nya, perlu disetor sama Pak Guru. Pak Guru akan berikan masukan tentang menurut pendapat kalian hal apa saja yang urgen yang dapat menimbulkan masalah atau kendala dalam sebuah usaha atau bisnis. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 juga ada di dalam jawaban kalian. Yang pertama adalah modal. Itu yang urgen ya. Bagaimana kita mau berbisnis, berusaha, melakukan sebuah usaha kalau tidak memiliki modal ya. Jadi silakan adik-adik, Pak Guru sambil menyampaikan ini, kalian sambil menambahkan. Yang menambahkan di lembar LKPD kalian ya. Untuk menambahkan jawaban-jawabannya ya. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan ya. Harus tahu kita mengatur keuangan, jangan sampai ada istilah besar pasak daripada apa? Daripada tiang ya. Pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan. Jadi bangkrut ya usahanya. Baru kurangnya keterampilan tenaga kerjanya juga berpengaruh. Ya, bagaimana kita mau menciptakan sebuah usaha atau menjalankan sebuah usaha sementara keterampilan kita kurang ya. Jadi minimalnya dalam membuat satu kemasan saja, minimalnya kemasan itu adalah pembungkus itu harus benar-benar menarik ya. Ya, coba lihat yang di jenis-jenis makanan snack lainnya, pembungkusnya luar biasa menarik padahal isinya cuma sedikit kan. Tapi karena dengan modifikasi pembungkusnya yang menarik, sehingga kita tertarik untuk membeli produk tersebut kan, seperti itu. Baru yang terakhir yaitu adalah kurangnya inovatif kita, yaitu tadi ya. Jadi silakan ditambahkan di lembar LKPD kalian. Jadi itu hal-hal yang sangat urgen sekali dalam menjalani atau mau dalam bidang usaha atau berwira swasta atau berbisnis ya, berusaha atau berbisnis itu. Jadi urgen, satunya modal, keduanya manajemen keuangannya, mengatur keuangannya kita nggak paham ya. Yang ketiga apa? Tenaga kerjanya yang tidak profesional. Ya, yang keempat adalah motivasinya ya, tidak berinovasi, maksudnya tidak memiliki inovasi. Kira-kira ini dibuat bagaimana, seperti apa ini? Yang misalkan Pak Guru gambarkan keripik pisang ini supaya akan menimbulkan sesuatu minat yang luar biasa untuk pelanggan konsumen, berarti kita harus berinovasi. Apa yang kita buat inovasinya? Pembungkusnya kasih baik, padahal di dalamnya keripik pisang, sehingga peminat pembeli akan meningkat ya. Jadi itu.
Jadi oke, mungkin ini yang Pak Guru sampaikan untuk materi hari ini. Namun sebelum kita ke kegiatan penutup, ya, di situ di lembar 2 ada kesimpulan. Silakan masing-masing kelompok menyimpulkan pembelajaran atau materi yang Pak Guru bawakan hari ini. Silakan sesuai dengan pemahaman kelompok masing-masing. Silakan kalian simpulkan, kita sama-sama menyimpulkan materi yang Pak Guru ajarkan hari ini. Ya, dengan waktu 2 menit saja. Ya, simpulkan saja. Apa kesimpulan dari materi ini? Berarti kalau kesimpulannya adalah kata kuncinya ya. Jadi sebagai pengusaha atau dalam proses peluang usaha ini, apa kata kuncinya yang Pak Guru tadi sudah sampaikan? Ya, ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, waktunya 2 menit saja. Ya. Waktunya 2 menit. Kalau sudah, silakan dikumpul LKPD-nya, ya. Silakan kumpul LKPD-nya untuk Pak Guru mengambil penilaiannya. Sudah? Ya, 2 menit saja. Ya. 2 menit saja. Dari simpulkan tentang materi peluang usaha ini yang kalian dapatkan tadi, yang Pak Guru sampaikan tadi. Apa kesimpulannya? Ya, kelompok 3 sudah? Ya, kalau sudah, kelompok 2? Ya, terima kasih. Kelompok 3 ya, Ti? Oke. Ya. Oke, kelompok satunya kita. Ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Dan sebelum kegiatan ini ditutup, ada satu lembar juga yang Pak Guru akan bagikan. Kita sama-sama merefleksi pembelajaran hari ini yang Pak Guru berikan kepada kalian. Tapi ini refleksinya individu ya. Ya, silakan tuliskan di lembar refleksi ya, menurut kalian ya, tentang pembelajaran hari ini. Silakan dituliskan di lembar refleksinya. Singkat-singkat saja, nggak apa-apa ya. Ya, sesuai pemahaman kalian dan sesuai yang kalian amati dan kalian rasakan. Ya, jadi ini lembar refleksi untuk diri kalian. Ya, silakan. Oh, satu orang. Mohon maaf. Ya, silakan ditulis saja sesuai pendapat kalian. Apa yang kalian rasakan hari ini dan apa yang kalian dapatkan hari ini sesuai pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Ya. Ya, waktunya 2 menit saja. Ya, singkat-singkat saja, nggak apa-apa. Sesuai
apa yang ada di diri kalian dan apa yang kalian rasakan di saat menerima pembelajaran saat ini. Jadi jawab sesuai pertanyaan yang ada di lembar refleksi ya. Oke, boleh dikumpul saja, ya sudah ya. Oke, dikumpul saja. Ya, sudah. Dikumpul saja, boleh? Ya, sudah. Oke, ya. Ya, oke. Ya. Ya, tunggu saja. Oke, ya. Oke, makasih banyak yang sudah memberikan refleksinya. Ya, semoga ini nanti aku akan pelajari apa-apa kekurangan guru ya, sesuai refleksi yang disampaikan oleh kalian. Oke, terima kasih ya. Jadi adik-adik, Pak Guru berikan penguatan sedikit ya. Jadi bagi kalian yang nantinya kelak ingin menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, minimalnya harus mengetahui apa-apa langkah apa saja yang memang benar-benar harus kita persiapkan ya. Terutama yang tadi disampaikan oleh ketua kelas bahwa kita harus berani berbuat dan berani melakukan. Jangan memperhitungkan hal lainnya dulu, terburuknya jangan diperhitungkan, tapi kita berbuat dulu ya. Jadi kalau memang kita misalkan kalian punya niat, punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, apapun itu istilahnya usaha kalian ya, kalau kalian bisa tekuni, bisa kalian lakukan dengan sungguh-sungguh ya, dibarengi dengan pengetahuan kalian, dengan kreativitas kalian, inovatif kalian ya, insya Allah usaha kalian akan berhasil ya. Oke, terima kasih adik-adik atas pertemuan kita hari ini. Namun sebelum pembelajaran ini diakhiri, jadi silakan kembali ke bangku masing-masing ya. Dan saya minta ke Adik Yanti untuk memimpin doa dalam kesempatan ini. Adik Yanti, silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan ini. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi resiko ya, resiko peluang usaha ya. Jadi terima kasih, silakan untuk berdoa untuk menutup kegiatan pada kesempatan pertemuan ini. Silakan ya. Teman-teman, sesudah kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya adik-adik ya, kita sudah belajar dan
Terima kasih juga Pak Guru sudah diizinkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.